Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Semoga kita senantiasa berada dalam lindungan dan rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Perkenalkan, nama saya Yuni Susanti, SSI MSI. Saya merupakan dosen tetap program studi Teknik Kimia Fakultas Teknik Universitas Muhammadiyah Jember. Saat ini saya sedang mengikuti sertifikasi dosen gelombang 1 yang diselenggarakan oleh Kementerian Pendidikan Tinggi dan Sains Teknologi tahun 2025. Saat ini saya melakukan penyusunan PDD UKT-PT atau pernyataan diri dosen dalam unjuk kerja Tridharma Perguruan Tinggi. Pada kesempatan kali ini, saya akan memaparkan salah satu mata kuliah yang saya ampu pada program studi Teknik Kimia, yaitu Kimia Dasar, dengan kode mata kuliah TKM 050, dengan bobot SKS 2 SKS, dan dapat diambil pada semester ganjil. Mata kuliah Kimia Dasar merupakan mata kuliah Basic Science yang biasanya ada pada program studi di bawah naungan Fakultas Teknik, terutama program studi Teknik Kimia. Mata kuliah ini memberikan pengetahuan, keterampilan, dan kemampuan dasar bagi mahasiswa tentang konsep mol, stoikiometri reaksi, senyawa hidrokarbon, laju reaksi, termokimia, sistem kesetimbangan kimia, larutan asam basa, larutan penyangga, dan sistem koloid. Adapun CPL yang dibebankan pada mata kuliah ini yaitu CPL 4, CPL 5, dan CPL 6 sebagaimana yang telah tertera pada RPS. Capaian pembelajaran mata kuliah yang diharapkan tercapai pada mata kuliah Kimia Dasar antara lain CPMK 1 dan CPMK 2. Pada CPMK 1, mahasiswa mampu memahami dan menjelaskan prinsip-prinsip kimia secara konseptual untuk keberlanjutan sains rekayasa dan bidang sains. Kemudian CPMK 2, mahasiswa diharapkan mampu menganalisis dan menerapkan konsep-konsep kimia untuk menyelesaikan segala bentuk permasalahan yang ada baik di bidang skala industri maupun dalam kehidupan sehari-hari secara logis, kritis, sistematis, dan ilmiah. 3 komponen penting dalam proses pembelajaran yaitu DIA, yaitu Delivery, Interaction, dan Assessment. Pada proses delivery, dosen menyampaikan secara langsung ataupun secara daring materi atau bahan ajar kepada mahasiswa. Kemudian pada proses interaction, terjadi komunikasi dua arah antara dosen dan mahasiswa melalui forum diskusi maupun tanya jawab. Sedangkan pada proses assessment, yaitu sistem penilaian. Pada mata kuliah Kimia Dasar, sistem penilaian yang dilakukan ada beberapa, yaitu yang pertama, tugas terstruktur. Tugas terstruktur itu menggunakan problem based learning atau project based learning. Kemudian yang kedua adalah kuis, yang ketiga adalah presentasi, kemudian yang keempat adalah kehadiran atau keaktifan mahasiswa di dalam kelas, kemudian yang kelima adalah nilai dari UTS maupun UAS. Media pembelajaran yang digunakan antara lain adalah PowerPoint, kemudian video pembelajaran interaktif, artikel ilmiah, Zoom, dan LMS. Baik, marilah kita simak video pembelajaran dari mata kuliah Kimia Dasar untuk sub CPMK larutan asam basa. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum kita mulai perkuliahan pada hari ini, biar perkuliahan bisa lancar, marilah kita berdoa menurut keyakinan masing-masing. Kita berdoa dulu ya. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Masih semangat? Nah, kita akan melanjutkan materi yang minggu lalu sudah kita bahas tentang larutan asam dan basa. Kita sudah belajar tentang teorinya, teori asam basa. Kemudian kita juga sudah belajar kekuatan asam basanya, dan terakhir sampai ke perhitungan pH. Nah, sebelum kita lanjut ke materi yang lebih seru ya tentunya, saya mau bertanya dulu terkait materi yang sebelumnya. Apakah teori asam basa itu yang kita terapkan dalam kehidupan sehari-hari itu ada berapa? Bisa ya, ada yang jawab?
Elvira? Baik, untuk teori asam basa sendiri ada 3, yaitu yang pertama ada teori Arrhenius yang menyatakan bahwa asam itu melepaskan ion H+, dan basa itu melepaskan ion OH-. Lalu yang kedua ada teori Bronsted-Lowry yang mendefinisikan bahwa asam itu sebagai donor proton dan basa itu sebagai akseptor proton. Lalu yang paling umum ada teori Lewis yang menyatakan bahwa asam itu sebagai penerima pasangan elektron dan basa itu sebagai penyumbang pasangan elektron. Seperti itu. Ya, bagus sekali saya kira. Ya, sudah dijelaskan kembali oleh saya kira terkait teori asam basa. Nah, selanjutnya tentang kekuatan asam basa. Asam basa itu kan ada yang kuat ya, ada asam kuat, asam lemah, basa kuat, basa lemah. Saya ingin tahu dulu dari pelajaran minggu lalu apa itu asam kuat, apa itu basa kuat, asam lemah dan basa lemah. Siapa yang bisa menjelaskan? Oh iya, lagi silakan. Izin menjawab dulu. Untuk asam kuat adalah asam yang dapat terionisasi secara sempurna dalam air yang menghasilkan ion H+. Contohnya adalah asam klorida. Untuk basa kuat adalah basa yang dapat terionisasi sempurna dalam air yang menghasilkan ion OH- yang banyak. Contohnya natrium hidroksida atau etanol. Untuk asam lemah adalah asam yang tidak dapat terionisasi secara sempurna dalam air yang menghasilkan OH- yang sedikit. Contohnya asam asetat. Untuk basa lemah adalah basa yang tidak dapat terionisasi secara sempurna dalam air yang menghasilkan ion OH- yang sedikit. Contohnya adalah amonia atau NH3. Oke, bagus sekali tadi. Ya, kita sudah mereview ya materi sebelumnya. Jadi kita akan masuk ke titrasi asam basa. Nah, titrasi asam basa itu apa gunanya ya? Metode titrasi asam basa. Jadi titrasi asam basa adalah sebuah metode analisis kuantitatif ya untuk mengetahui atau menentukan konsentrasi suatu larutan dengan menggunakan larutan lain yang sudah diketahui konsentrasinya. Nah, titrasi ini didasarkan pada reaksi penetralan yang terjadi di dalam reaksi antara asam dan basa. Nah, menggunakan teori Arrhenius. Jadi yang kita gunakan di sini adalah teorinya Arrhenius untuk prinsip titrasi. Nah, kita ketahui bahwa Arrhenius asam adalah spesies yang dalam larut air dapat melepaskan ion H+, sedangkan basa adalah spesies yang ada dalam larut air itu bisa melepaskan OH-. Nah, dalam proses titrasi itu sendiri tidak terlepas dari adanya indikator. Nah, ini contoh indikator ya yang ada di slide. Ini ada banyak sekali indikator, tapi yang sering kita gunakan adalah ini indikator fenolftalin atau PP, kita sebutnya dengan indikator PP. Nah, apabila kita tidak menggunakan indikator dalam suatu proses titrasi, nah kita tidak bisa menentukan titik akhir titrasinya. Jadi keberadaan indikator ini sangatlah penting. Contoh di sini ada PP memiliki pH range-nya antara 8,3 sampai 10 dengan warna jika di bawah pH-nya 8,3 tidak berwarna. Jika pH-nya antara 8,3 sampai 10 maka dia akan berwarna merah muda keunguan ya. Itu salah satu indikator yang sering digunakan. Nah, prinsip titrasi itu sendiri sebenarnya adalah ekivalensi. Jadi titik ekivalensi itu merupakan jumlah mol H+ harus sama dengan jumlah mol OH-. Ini prinsip dari titrasi ya. Nah, untuk mol H+ kita ketahui kita bisa mencari dari polaritas asam kali valensi asam kali volume asam dan polaritas basa sama kali volume basa kali valensi basa. Jumlahnya harus sama molnya. Mol H+ harus sama dengan mol OH-. Nah, dari beberapa macam titrasi yang akan kita pelajari di mata kuliah kimia dasar itu adalah metode alkalimetri dan asidimetri. Sebenarnya banyak macam-macam metode titrasi. Ada
bedanya. Nah, kita lihat dari bahasanya saja untuk alkalimetri. Alkali itu artinya apa? Basa. Alkali itu basa. Maka standar yang digunakan adalah larutan basa yang sudah diketahui konsentrasinya. Sedangkan yang ingin dicari konsentrasinya adalah larutan asam. Jangan sampai kebalik ya, kadang kebalik. Alkalimetri itu yang ingin dicari adalah basanya, padahal bukan. Alkalimetri itu yang diketahui adalah basanya yang digunakan sebagai standar. Nah, di sini yang sering rawan terbalik. Nah, ini contohnya di slide kita bisa lihat untuk titrasi alkalimetri karena yang ditentukan adalah asamnya, maka di dalam elemen air ini adalah larutan asam. Contohnya larutan HCl. Kemudian yang ada di buret ini adalah larutan basa. Contohnya yang paling mudah adalah NaOH ya. Nah, kemudian diberikan indikator di sini, indikator PP, ditetesi indikator PP. Nah, setelah itu proses titrasi dimulai dengan meneteskan larutan basa ke dalam larutan asam yang ada di dalam Erlenmeyer dengan cara digoyang-goyangkan. Jadi digoyang-goyangkan pelan-pelan sampai menuju titik akhir titrasi. Kita tahunya dari mana? Dari perubahan warna. Nih, kalau alkalimetri dari tidak berwarna menjadi berwarna. Ini ada endpointnya di sini. Jadi jangan sampai warna yang terbentuk itu terlalu gelap. Kalau terlalu gelap berarti proses titrasi kita terlalu berlebihan ya, melewati batas. Nah, yang paling akurat dan presisi kita harus berhenti apabila terjadi perubahan warna. Meskipun warnanya masih merah muda yang pucat gitu ya, nah itu berhenti. Jangan sampai yang jadi pekat. Dari sini ada pertanyaan terkait metode alkalimetri. Oh iya, Nabila? Bagaimana Nabila? Sebelumnya izin bertanya ya Bu. Ya. Apabila ada metode asimetri, apakah titik akhir titrasinya sama dengan alkalimetri? Oke, jadi apakah kalau metode asimetri kita melihat titik akhir titrasinya sama gitu ya pertanyaannya. Nah, untuk menjawab itu kita bisa simak videonya dulu sambil kita melihat videonya, baru nanti kita akan simpulkan. Ini ada video asimetri ya, bisa dilihat di slide. Nah, ini proses titrasi asimetri kalau di lab ya, jadi siapkan peralatannya dan bahannya. Kalau tadi asimetri itu berarti apa? Yang larutan standarnya adalah asid ya, asam. Yang ini diketahui adalah larutan basa, larutan basa. Nah, kita di sini menggunakan larutan basanya NaOH. Nah, kita ambil menggunakan pipet volume. Ini pipet volume dengan bola hisap diambil ya, disedot. Jangan disedot pakai mulut ya, nggak boleh. Jadi ini sedotnya pakai filler pipet sampai 10 mili ini ya, 10 mili. Sampai di batas ukurnya. Nah, batas ukurnya yang mana bumi? Terlihat ya? Harus berhenti di cekungnya. Nah, cekungnya ini harus persis di batas ukurnya. Jangan cekungnya di bawah batas ukur, itu salah. Tidak tepat 10 mili. Jadi tepat 10 mili apabila cekungannya ini berada di atas batas ukur. Cekung atas yang dilihat. Nah, di situ baru ditaruh di Erlenmeyer. Lalu diisi bulatnya dengan HCl sampai penuh ya, HCl dengan polaritas tertentu yang sudah diketahui dimasukkan ke dalam bulat. Nah, jangan lupa memberikan apa ini? Ini indikator. Nah, dari sini kita udah tahu nih, diberikan indikator PP. Apa yang terjadi? Langsung berubah warna jadi pink. Kalau yang
alkalimetri tadi ketika dikasih indikator PP kan tetap tidak berwarna karena yang ingin dititrasi itu larutan asam. Nah, untuk larutan asam kan indikator PP memang tidak berwarna. Sedangkan yang di dalam ini, yang di dalam larutan elemen ini kan larutan basah, pH-nya basah. Ketika ditambahi indikator PP ya otomatis berubah warna menjadi pink keunguan. Nah, berarti titik akhir titrasinya nanti dari mana? Dari berwarna menjadi tidak berwarna. Nah, kita lihat ya. Nah ini. Nah ini ya, berarti ini sudah berakhir. Ketika satu tetes langsung merubah dari berwarna menjadi tidak berwarna, itu titik akhir titrasinya ya. Oke, itu tadi ya jawabannya untuk titrasi asidimetri. Jadi asidimetri tadi adalah perubahan warnanya atau titik akhir titrasinya dari berwarna menjadi tidak berwarna. Kebalikannya alkalimetri. Kalau alkalimetri titik akhir titrasinya ditandai dari tidak berwarna menjadi berwarna. Ada pertanyaan lagi terkait titrasi? Ya, Zadir? Mohon izin bertanya Bu, apa perbedaan antara titik terakhir dan titik ekivalen dalam titrasi? Oke, jadi kalau titik akhir titrasi itu sebenarnya kita lebih aplikasikan di percobaan langsung ya, karena titik akhir titrasi itu yang menandai titrasinya sudah berakhir dengan terjadinya perubahan warna, baik dari berwarna menjadi tidak berwarna atau tidak berwarna menjadi berwarna. Itu secara empiris, secara percobaan. Kalau titik ekivalen itu adalah ketika jumlah mol H plus itu sama dengan mol OH minus ya. Ini titik ekivalen. Jadi kalau titik ekivalen itu lebih ke perhitungan teoritisnya, sedangkan titik akhir titrasi itu di percobaannya. Dan kita bisa menemukan oh ini sudah selesai. Nah, makanya itu tadi ketika titik akhir titrasi sudah mulai mendekati langsung di stop, ya langsung di stop proses titrasinya. Karena kalau kelebihan pasti akan juga melewati titik ekivalen. Kalau titik akhir titrasinya kita kebablasan gitu ya, otomatis kita nanti ngitungnya juga tidak akurat, tidak presisi karena sudah tidak ekivalen. Hampir sama ya, titik akhir titrasi kita lihatnya di percobaan, kalau titik ekivalensi kita hitung dulu secara teoritis. Nah selanjutnya ini ada beberapa soal yang nanti bisa dikerjakan sebagai latihan di rumah. Ini soal-soal titrasi ya, ada 1, 2, 3. Ini bisa kalian kerjakan sendiri, secara mandiri untuk latihan, untuk memperdalam pemahaman kalian terhadap titrasi asam basa. Selanjutnya kita akan diskusi kecil ya ini mengenai sebuah studi kasus. Studi kasusnya kita bisa lihat di slide di sini. Ada air yang satu diberi tutup di dalam wadah tertutup ya. Kemudian yang satu airnya itu diletakkan di dalam gelas tapi tidak ada tutupnya, kemudian dibiarkan terpapar di udara. Misalnya satu malam kita taruh di luar rumah. Nah, ketika kita mengukur menggunakan pH meter, pH air murni kan netral ya, pH-nya adalah 7. Nah, apabila air ini, contohnya ini, dibiarkan terpapar udara dalam waktu yang cukup lama, misalnya 24 jam atau mungkin 48 jam, menurut pendapat Anda, akankah terjadi perubahan pH pada air murni tersebut? Kita harus menjawabnya menggunakan apa? Konsep asam basa untuk menganalisis suatu permasalahan tersebut. Nah ini silakan didiskusikan dengan teman sebelahnya secara berkelompok ya. Nanti setelah 10 menit diskusi saya akan menunjuk yang mau menjawab ya. Bisa dimulai diskusinya 10 menit saja. Nah,
Bisa perwakilan salah satu dari kelompoknya untuk menjawab permasalahan atau menganalisis permasalahan tersebut. Silakan dijawab, dianalisis. Apabila perlu menuliskan reaksinya, bisa dituliskan di papan tulis. Siapa yang mau menjawab? Ya, silakan. Jadi mau menjawab berdasarkan studi kasus yang air diletakkan di luar itu akan terjadi penurunan pH yang awal 7 jadi 5,5 sampai 6,5. Itu dikarenakan udara mengandung gas CO2. Nah, nanti air H2O dan CO2 itu akan bereaksi, di mana CO2 akan bereaksi dengan H2O menjadi H2CO3, di mana reaksinya CO2 ditambah dengan H2O itu menjadi asam karbonat H2CO3. Nah, asam karbonat ini nanti akan terionisasi, di mana H2CO3 menjadi H+ dan HCO3 minus. Nah, karena ada H+ ini, maka akan terjadi proses ionisasi, di mana proses ionisasi itu akan menurunkan pH dari air itu sendiri. Kurang lebihnya begitu. Oke, bagus sekali ya penjelasannya. Jadi pH-nya turun ya? Semuanya setuju, sepakat, atau mungkin ada jawaban lain? Sepakat. Oke, jadi benar. Adanya CO2 di dalam udara itu dapat mengakibatkan penurunan pH karena ada CO2 yang terlarut di air ya. Ketika CO2 ketemu air, maka akan membentuk asam karbonat. Asam karbonat inilah yang menyumbang ion H+. Nah, otomatis kalau menyumbang ion H+, jumlah mol H+-nya akan bertambah sehingga tingkat keasamannya juga meningkat. Tingkat keasaman meningkat, pH-nya semakin turun. Ya, bagus sekali jawabannya. Nah, ini juga sebenarnya sesuai dengan ini ya. Pernah dengar ini nggak? Hadis dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma yang kita bisa sebutkan bahwa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam melarang bernafas di dalam gelas atau meniup isi gelas. Kira-kira penjelasannya hampir sama juga. Ya, kalau kita teliti dengan konsep asam basa, ternyata kita kalau bernafas itu kan mengeluarkan apa? Gas CO2. Makanya kita nggak boleh kalau panas-panas minum itu kita tiup gitu ya, kita sebul-sebul itu nggak boleh. Karena itu akan ada CO2 yang terlarut dalam makanan atau minuman yang mengakibatkan tingkat keasaman dari makanan dan minuman itu juga akan meningkat. Itu hampir sama dengan penjelasan yang di awal tadi ya. Nah, kemudian ada studi kasus yang kedua. Ada yang minum Milanta Proma. Pernah nggak kalian baca komposisi obatnya atau ingredientnya? Itu kalau kalian baca ya, isinya di dalam obat antasida atau Milanta Proma itu adalah isinya ini magnesium hidroksida atau aluminium hidroksida. Nah, kira-kira bagaimana cara kerja obat tersebut dalam mengatasi MAH atau kenaikan jumlah asam lambung? Ini silakan didiskusikan kembali selama 5 menit ya, dengan kelompoknya. Nanti kalau sudah selesai, salah satu perwakilan bisa menjelaskan ke depan. Oke, sudah habis waktunya 5 menit. Mana yang mau menjelaskan tentang prinsip kerja obat antasid? Silakan. Ya, bila. Oke, di sini saya akan menjelaskan mengenai cara kerja dari obat antasida. Cara kerja dari obat antasida sendiri yaitu dengan cara menetralkan kelebihan asam lambung melalui reaksi kimia antara basa lemah yang terkandung dalam antasida sendiri.
Kandungan yang ada di dalam antasida yaitu ada 3, magnesium hidroksida, aluminium hidroksida, dan juga ada kalsium karbonat. Reaksi ini dapat menghasilkan garam dan juga air sehingga mengurangi tingkat keasaman dan juga meningkatkan pH yang ada di dalam lambung. Contoh dari reaksi netralisasinya akan saya tulis di papan tulis. Oke, kita lihat ya reaksinya apakah sudah tuh. Jadi reaksi untuk kinerja obat antasida dalam mengatasi kenaikan jumlah asam lambung ternyata merupakan reaksi apa? Asam basa ya. Ini basa, ini asamnya. Nah, ini terbentuk garam. Jadi reaksi netralisasi ini sudah benar ya. Ada yang ingin ditanyakan mungkin dari jawaban teman kalian atau mungkin ada yang ingin menjelaskan lebih lanjut? Sudah sepakat semua? Sepakat ya. Itu tadi reaksi penetralan. Jadi aplikasi asam basa ternyata dapat kita jumpai dalam kehidupan kita yang sehari-hari ya. Namanya adalah reaksi penetralan asam lambung. Nah, selanjutnya untuk tugas kita ada studi kasus yang ketiga, yaitu obat lambung yang sering digunakan yang lagi viral sekarang ini adalah menggunakan apa ini? Perasan lemon. Jadi baru ini pengobatan penyakit asam lambung, MAH atau mungkin GERD, kalau GERD itu udah nyampe ke kerongkongan ya, mulai menggunakan bahan herbal, salah satunya adalah infus water lemon. Dan ternyata sudah terbukti banyak penderita penyakit lambung yang bisa sembuh dengan rutin meminum infus water lemon. Padahal lemon itu kalau kita rasakan rasanya apa? Kecut ya, asam ya, kok bisa? Nah, ini kalian perlu membaca banyak artikel yang mendukung untuk bisa menjawab studi kasus yang ketiga. Itu nanti kita bahas di pertemuan selanjutnya. Silakan dikerjakan dengan kelompoknya. Nah, kemudian untuk tugas akhir semester UAS ini ada project based learning. Kalian ini praktikum di rumah dengan menggunakan bahan-bahan alami, yaitu indikator alami dari kunyit, dari bunga sepatu, bugenvil, mawar, untuk mengukur pH larutan yang ada di bawah ini. Ada 8 larutan yang kalian siapkan, kemudian kalian ukur menggunakan indikator alami pH-nya. Apakah bersifat asam atau basa? Ini bisa disiapkan mulai dari sekarang ya, karena ini merupakan project based learning. Di akhir nanti akan saya minta untuk presentasi dan memberikan laporan. Kesimpulannya adalah apa kesimpulannya? Asam basa itu ternyata sudah sangat ada di kehidupan kita sehari-hari ya. Kadang ada orang takut kimia, padahal di kehidupan kita sehari-hari kita tidak terlepas dari bahan-bahan kimia. Yaitu asam, yaitu basa. Basa contohnya sabun, itu juga sifatnya basa. Kemudian asam itu ya dari makanan-makanan yang bersifat asam. Kemudian basa itu ada juga kapur, air kapur itu juga basa. Nah, ternyata kita bisa menjumpai asam basa di kehidupan kita sehari-hari dan juga aplikasinya. Salah satunya dengan obat lambung itu tadi, obat lambung yang menggunakan prinsip asam basa. Baik, kalau tidak ada pertanyaan, mari kita akhiri perkuliahan kita. Atas perhatiannya saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum